Shalom sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam bilur-bilur darahnya yang telah tercurah akan menjadi berkat buat kita semua, sehingga kita diselamatkan di dalam namanya yakni Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kita. Sahabat-sahabat terkasih, pada saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang telah bertobat, yang murtad dari agamanya dan menyerahkan jiwa dan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali alasan mereka untuk berpindah keyakinan, karena ternyata apa yang mereka imani selama ini adalah suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan mengenai keimanannya, terutama setelah mereka memperdalam kitab sucinya. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang mereka dapati yang tidak sesuai dengan apa yang mereka ketahui selama ini. Salah satunya adalah mengenai cerita tentang Yesus Kristus atau yang dikenal dengan Isa Al-Masih. Banyak sekali dari mereka yang menghina dan menyelewengkan cerita-cerita mengenai Yesus Kristus yang cenderung mengolok-oloknya, tetapi justru pada kenyataannya di dalam Al-Quran, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang mereka hina ini begitu dimuliakan dan sering disebut ketimbang nabinya. Maka dengan adanya realita yang ada, bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang menurut Al-Quran disebut sebagai seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, seorang yang suci, kemudian sebagai petunjuk jalan yang lurus, sebagai firman Allah dan roh Allah dan lain sebagainya, yang mengarah kepada identitas keilahiannya sehingga akhir-akhir ini banyak yang murtad dan bertobat kepada Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada baiknya sekarang mari kita mendengarkan kesaksian dari seseorang yang telah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Sang Juru Selamatnya, justru di saat beliau memperdalam ilmu keagamaannya dan Al-Quran. Yuk, mari kita dengarkan kesaksiannya. Pada tahun 1989, saya masuk ke sebuah pondok pesantren mendalami ilmu syariat Islam. Kemudian pada tahun 1992, saya pindah di pondok Thariqah untuk memperdalam ilmu kerohanian. Terus tahun 1996, saya memperdalam ilmu kegaiban di salah satu pulau yang dikenal cukup rawan dan menyeramkan. Akhirnya pada tahun 1997, saya mendapat tugas mengemban misi untuk mensiarkan agama Islam. Dan waktu itulah kami berambisi sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa sasaran kami tertuju kepada orang-orang Kristen? Sebab yang pertama, agama Kristen merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan generasi Islam yang akan datang. Yang kedua, ajaran agama Kristen merupakan lawan bebuyutan yang terang-terangan bertentangan dan menjungkir balikan akidah iman orang Islam yang berasaskan ketauhidan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dengan sebuah pegangan keyakinan Al-Quran surat Al-Imran ayat 19 yang demikian bunyinya, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan kata lain, hanya agama Islam yang diridhoi Allah, hanya agama Islam yang dibenarkan Allah. Maka semua agama selain Islam tidak benar. Dengan demikian semua pengikut agama selain Islam orangnya disebut kafir. Melihat kenyataan seperti itulah saya merasa kasihan terhadap orang-orang yang memegang keyakinan ajaran iman kekristenan, yang menyembah Nabi Isa Al-Masih sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun dosa, Allah yang menyelamatkan umat manusia. Padahal ajaran agama Islam mengatakan Allah itu mukhalafatuhu lil khawadisi, yaitu wujudnya tidak serupa dengan makhluknya. Mengapa Isa Al-Masih dianggap sebagai Allah yang kelihatan? Sangat mengherankan, sebodoh itukah semua orang Kristen? Begitu buta mata hati rohani semua umat Kristen di dunia ini. Sungguh kasihan benar kalau orang Kristen semua nanti mati dimasukkan ke penjara api neraka jahanam. Maka dari itu saya berambisi sekali untuk menjelaskan keimanan Islam kepada orang-orang Kristen supaya tidak menyimpang jauh imannya. Tetapi ketika saya membaca sebuah majalah rohani orang Kristen, di situ saya temukan penjelasan seorang pendeta yang menguraikan tentang keesaan Tuhan yang diambil dari Ulangan 6 ayat yang keempat yang demikian bunyinya, Shema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Echad, yang artinya,
dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ternyata orang Kristen sendiri tidak mengimani bahwa Allah itu tiga. Tidak seperti yang saya bayangkan selama itu. Jadi sebelum saya pergi untuk mengislamkan orang Kristen, saya memutuskan terlebih dahulu untuk mempelajari tentang iman orang Kristen yang sebenarnya. Di awal tahun 1997 itulah, secepatnya saya melangkah keluar rumah, berangkat menuju ke salah satu daerah Jawa Tengah untuk syiar agama Islam. Dengan sasaran langsung terjun campur dan berbaur ke rumah orang Kristen untuk mendialogkan keyakinan, keimanan, dan kebenaran ilahi yang hakiki. Namun, sampai suatu hari saat saya habis sholat duhur, saya memonitor dan memantau dari kejauhan jalannya ibadah orang-orang Kristen. Saya berpikir lucu, aneh, sangat menggelikan, pakai nyanyian-nyanyian, tepuk tangan, dan tangis-tangisan. Saya malah dibuat bertambah kebingungan bercampur keheranan dan penasaran. Setelah tangisnya pada reda, semua orang bergiliran mengucap syukur dengan suara yang keras. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih karunia keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kata-kata inilah yang terus terngiang-ngiang siang dan malam di dalam telinga saya. Akhirnya menjadi bahan perenungan untuk pertimbangan dan perhatian. Di dalam perenungan, saya menemukan sebuah kesimpulan bahwa semua orang Kristen sudah menerima anugerah keselamatan. Sedangkan saya masih terus berdoa siang dan malam minta-minta untuk diberi keselamatan. Allahumma inni as'aluka selamatan fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku keselamatan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Ya Tuhan, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab atau siksa neraka jahanam. Di samping itu, saya juga mendoakan Kanjeng Nabi Muhammad serta keluarganya supaya diselamatkan. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada junjungan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamatkan juga kepada seluruh keluarga Kanjeng Nabi Muhammad. Dari situ saya bertambah semangat untuk mengkaji lebih dalam pernyataan ayat-ayat Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, supaya manusia diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di manakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus itu? Maka pada waktu itu saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran, dan akhirnya saya temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lisya'ati fala tantaruna biha wa tabi'uni hadha siratum mustaqim. Wa innahu la'ilmu lisya'ati, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tantaruna biha, dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Wa tabi'uni hadha siratum mustaqim, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini, bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, wa tabi'uni hadas siratum mustaqim, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Wa tabi'uni hadas siratum mustaqim.
Tapi yang menjadikan suatu perenungan dan menjadikan suatu penekanan untuk saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini, yaitu kata-kata wa innahu la ilmu lisya'at. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isa itu? Menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Luqman ayat yang ke-34 demikian bunyinya. Innallaha indahu ilmu lisya'at wa nunazzilu ghais, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dengan kata lain bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dengan lain kata, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi mengapa Isa juga mengetahui tentang hari kiamat? Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin minhus, dengan kalimat yang darinya. Minhus muhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihang fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria diberi kabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firmannya Allah, maka dengan kata lain bahwa kalam yang ada di dalam gua Garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia lahir, itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah lah yang mempunyai kedudukan kehormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, tidak ada seorang nabi pun atau rasul pun, bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Siapakah sebenarnya Isa ini? Akhirnya saya buka-buka terus dan akhirnya saya temukan jawabannya di dalam surat An-Nisa ayat 171 yang saya ambil poinnya saja. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, yang artinya sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan roh darinya. Di sini ada kata-kata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Pengertian utusan Allah setelah saya renungkan dengan penerangan firman Tuhan, maka kata utusan ini adalah kalam yang menjadi manusia atau firman yang menjadi manusia,
melakukan karya penyelamatan, menyelamatkan umat manusia, maka itu disebut istilah utusan. Dan di situ diterangkan juga bahwa dia adalah kalamnya atau kalimat Allah dan roh dari Allah itu sendiri. Maka kalau kita renungkan dengan dalam-dalam bahwa Isa al-Masih yang ada di dalam kandungan Maryam itu adalah rohnya Allah atau kalamnya Allah. Jadi bukan hasil hubungan dari siapapun, melainkan langsung dinyatakan oleh Al-Quran bahwa Isa itu adalah kalamnya Allah dan rohnya Allah. Kalau kita lihat lebih dalam bahwa semua manusia mulai dari Adam dan sampai sekarang dan seterusnya, bahwa semuanya itu dijadikan dari tanah atau bahasa Arabnya syol-syol. Maka lain dengan pernyataan Al-Quran mengenai tentang Isa al-Masih ini, yaitu terjadi atau muncul dengan pernyataan kalam maupun rohnya Allah. Ayat itu juga didukung hadis Sahih Bukhari nomor 1496 dan hadis Anas bin Malik halaman 72 yang demikian bunyinya. Isa fa'inahu Rasulullah wa kalimatuh. Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalam Allah. Wah, Isa itu adalah roh Allah dan kalam Allah. Ini merupakan suatu kesaksian seseorang yang tidak bisa diragukan, karena yang bersaksi, yang menyatakan dan menerangkan ini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Oleh sebab itu terus saya renung-renungkan, dan di samping itu saya juga membaca pernyataan hadis Sahih Muslim dan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan demikian. Waladi nafsi biadihi la yusikana ayang jilafiku mubanu Maryam hakam mamuksiton. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu. Dia akan menjadi hakam mamuksiton, akan menjadi hakim yang tegak atau hakim yang adil atau hakim yang lurus. Yaitu bisa saudara baca di hadis Sahih Muslim nomor 127 atau hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Kembali timbul sebuah pertanyaan lagi di dalam hati saya pada waktu itu. Siapakah sebenarnya Isa al-Masih itu? Karena kalau menurut pernyataan di dalam Al-Quran bahwa Allah itulah hakim yang seadil-adilnya. Alaihissallahu bi'ahamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Yaitu Quran surat At-Tin ayat yang ke-8. Mengapa Isa al-Masih dinyatakan dan disaksikan baik itu Al-Quran maupun Kanjeng Nabi Muhammad sendiri sebagai hakim yang seadil-adilnya? Dengan demikian kalau kita renungkan, tidak ada seorang nabi, rasul, bahkan malaikat pun yang dinyatakan oleh Al-Quran maupun disaksikan oleh Kanjeng Nabi sebagai hakim yang adil kecuali Isa al-Masih putra Maryam. Ya, kalau kita renungkan dan kita hayati dari awal sampai akhir bahwa Isa al-Masih itu adalah roh Allah, kalam Allah. Isa al-Masih itu adalah terkemuka di dunia dan di akhirat. Isa al-Masih itu adalah hakim yang adil, dan Isa al-Masih itu mengetahui tentang hari kiamat. Maka untuk mendukung dan memperkuat semuanya itu, saya langsung terus untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan kesaksian dan pengakuan mengenai pernyataan tentang Isa al-Masih itu. Inilah data-data yang sudah saya kumpulkan dari pernyataan Al-Quran. Quran surat 19 ayat 19. Di sana dikatakan Isa al-Masih seorang anak laki-laki yang suci. Quran 19 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan Isa al-Masih sebagai tanda bagi manusia dan rahmat dari Tuhan. Quran surat 3 ayat yang ke-46 dan Quran surat 5 ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-110. Di sana dikatakan Isa al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan sudah bisa berbicara dengan manusia. Quran surat 19 ayat yang ke-31, di sana dilaporkan Isa al-Masih seorang yang diberkati Allah di mana saja berada. Quran surat 3 ayat yang ke-49 dan Quran surat 5 ayat yang ke-110, di sana diterangkan bahwa Isa membuat burung,
menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak atau lepra atau kusta, dan menghidupkan orang mati. Wah, ini luar biasa, perlu saudara renungkan. Dan data berikutnya, Quran surat 3 ayat yang ke-45, Isya adalah kalam Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran surat 21 ayat yang ke-91 dikatakan, Isya dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Dan data-data hadis yang saya kumpulkan, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Di sana dikatakan, Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Hadis Anas bin Malik halaman 72, di sana dikatakan, Isa roh Allah dan kalam Allah. Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman yang ke-74, di sana dikatakan, Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Hadis Ibnu Majah di sana melaporkan tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam, dengan bahasa Arab, La Mahdiya illa Isa banu Maryama, itu bahasa Arabnya. Dengan dukungan dan pernyataan beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadis, perasaan saya seperti disinari dengan pancaran terang kebenaran untuk terus melangkah menuju jalan keselamatan. Tetapi ada satu hal yang membuat saya berat melangkah untuk berjalan terus menuju ke puncak keputusan. Apa itu? Yaitu masalah amal yang selama ini sudah saya kumpulkan sejak dari awal dengan jerih payah ibadah yang melelahkan dan memakan kurun waktu yang cukup panjang. Sebab menurut ajaran agama Islam, apabila orang itu sudah murtad atau keluar dari agama Islam, segala amal ibadahnya akan musnah, terhapus. Padahal bekal untuk menuju kehidupan kekal harus disertai dengan banyak amal. Dari sini saya kembali dihantui perasaan takut, khawatir, keraguan, kebimbangan, dan kebingungan. Saya lantas terus kembali buka-buka kitab hadis maupun kitab Al-Quran. Pada saat saya membuka hadis Sahih Muslim, ada suatu pernyataan hadis yang menjelaskan tentang masalah amal yang demikian bunyinya. Ang Jabir qala sami'tum Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yudakhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya dari neraka, termasuk juga aku, kata Kanjeng Nabi. Lantas bagaimana? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Hadis Sahih Muslim nomor 2412 sampai 2414. Dengan kata lain, saya simpulkan bahwa hadis tadi menerangkan bahwa seseorang itu masuk neraka atau masuk surga bukan ditentukan oleh amal, melainkan illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Dan Al-Quran pun juga menyatakan dengan jelas, yaitu Quran surat 44 ayat yang ke-40 sampai ke-42 yang demikian bunyinya. Inna yaumal fasli mikatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan atau hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya. Dilanjutkan ayat berikutnya. Yaumal la yuqni maulan am maulan syai'in walahum yungsarun, yang artinya yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, illa ma rahimallahu innahu huwal azizur rahim, yang artinya kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kesimpulan dari Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ke-40 sampai 42 menyatakan, pada hari keputusan atau hari penghakiman atau hari pengadilan, tak seorang pun kerabat dekat yang bisa memberi manfaat atau memberikan pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ternyata setelah saya renungkan, menurut pernyataan Quran surat 19 ayat 21, bahwa Isa itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Allah. Qala
kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minanna wa kana amran maqdiyah, yang artinya Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskannya. Waduh, luar biasa. Akhirnya sudah tidak saya ragukan lagi, sudah saya tidak bimbangkan lagi mengenai tentang pernyataan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menerangkan atau menyaksikan atau melaporkan siapakah sebenarnya Isa Al-Masih itu. Maka di tahun 1997 itu pun secepatnya saya mengambil keputusan dengan tegas menyatakan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, serta Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Dengan demikian, segeralah saya minta dibaptis sebagai tanda pertobatan dan pengakuan iman saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Sekarang resmilah saya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perasaan senang dan tenang selalu mengalir di dalam iman dan rohani saya. Maka dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan hadis itu, iman saya sebagai pengikut Yesus Kristus semakin dikuatkan dan mantap. Sebab masalah keselamatan, kalau sampai ditunda-tunda hingga ajal tiba, akibatnya akan fatal dan gagal total, sampai kekal. Sesal dan kesal tiada artinya karena sudah tidak ada jalan keluarnya. Karena itu saya cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Sebab Al-Quran sendiri sudah mengingatkan semua orang dengan tegas dan keras. Wa iminkum ila wariduha kana ala rabbika katman maqdiyah. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang sudah ditetapkan. Quran surat 19 ayat yang ke-71. Setelah saya pelajari di dalam Alkitab bahwa Yesus itu mati untuk menanggung dosa umat manusia. Dan di situ setelah 3 hari bangkit kembali. Maka dengan demikian Yesus Kristus memberikan pernyataan, man amana wa atamada khalas wa ma lam yu'miyudan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelasnya bahwa Yesus mati itu untuk menebus dosa umat manusia. Tetapi yang menjadikan suatu perenungan bahwa selama itu saya tidak mengakui kalau Isa atau Yesus itu mati. Namun setelah saya renungkan kembali dalam pernyataan Al-Quran bahwa Isa itu benar-benar lahir, benar-benar mati, dan benar-benar bangkit. Hal semacam ini diterangkan oleh Quran surat Maryam ayat yang ke-33, yang di sana langsung saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, maksudnya adalah Isa Al-Masih. Pada hari aku dilahirkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dilahirkan. Pada hari aku meninggal, yaitu pada hari Isa Al-Masih meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan, yaitu pada hari Isa Al-Masih dibangkitkan, hidup kembali. Dengan kesimpulan kronologis ayat di atas, pertama, dilahirkan atau hidup, kedua, meninggal atau mati, ketiga, bangkit atau keluar dari kubur, dan keempat, hidup kembali, alias realita kenyataan bahwa yang hidup kembali setelah mengalami kematian itu bukan setan, bukan siluman, dan bukan tipuan, melainkan benar-benar Isa. Jadi yang jelas urut-urutannya lahir, meninggal, bangkit, hidup kembali. Dan sekarang kita buka lagi Quran surat Al-Imran ayat yang ke-55. Kita ambil poinnya saja. Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku. Dengan kata lain, kesimpulannya,
Allah akan menyampaikan ajal atau kematian Isa dan Allah akan mengangkat Isa kepadanya. Jadi di sini juga jelas urut-urutannya. Mati, diangkat. Dengan kata lain, mati dulu baru diangkat. Jadi dengan jelas Al-Quran menyatakan bahwa Isa itu benar-benar mati dan benar-benar diangkat. Sesuai dengan pernyataan Alkitab itu sendiri bahwa Tuhan Yesus Kristus sadar benar-benar apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami pada dirinya. Ia telah mengatakan kepada para muridnya terlebih dahulu sebelum sesuatu terjadi. Maksudnya sebelum sesuatu itu dialami kematiannya. Menurut pernyataan Yesus Kristus pada waktu itu mengajak para muridnya, demikian katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan. Dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat yang ke-18 sampai 19. Singkatnya, Yesus tahu dan sadar benar hadir dan perannya di dunia ini menjadi korban atau penebus dosa umat manusia. Dirinya itulah korban yang sesungguhnya, bukannya korban binatang seperti kambing atau domba, lembu atau sapi. Itu sudah tidak ada gunanya, tidak ada artinya sama sekali. Makanya orang Kristen sekarang tidak perlu ikut-ikutan tata cara upacara penyembelian korban binatang semacam itu. Ingat pernyataan Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan malam. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dengan demikian, percaya iman sepenuh kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu hidupnya dijamin dengan pasti masuk surga. Tidak ada istilah kata mudah-mudahan masuk surga. Kenapa demikian? Sebab Tuhan Yesus Kristus sudah membuktikan bahwa ia sekarang ada di surga, bahwa ia sekarang berkuasa di surga. Inilah rahasia iman Kristen, kurban penyalipan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit hidup kembali, imannya orang Kristen mubazir, sia-sia. Sebab mengimani pribadi dan ajarannya tapi tidak membuktikan apa-apa. Mengajar kebangkitan tapi dia sendiri tidak bangkit. Mengajar atau menawarkan orang masuk surga, dia sendiri tidak membuktikan naik ke surga. Kalau begitu tidak ada bedanya dengan pemimpin-pemimpin agama lain. Tapi syukurlah semuanya itu telah dibuktikan dengan nyata oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Sekarang bagaimana? Apakah saudara masih tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Baiklah, akan saya tunjukkan bukti yang bisa saudara lihat sendiri. Bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Dia berjanji dengan pasti memasukkan semua orang ke surga yang percaya dan beriman kepadanya. Dan saudara ketahui sendiri, terbukti banyaknya orang bertobat dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sejak dari zaman dulu hingga sekarang. Di antara salah satu sekian banyak orang adalah saya sendiri. Mungkin saudara berpikiran dengan berbagai macam penafsiran tentang diri saya pribadi. Ya, silahkan, itu sah-sah saja. Tapi perlu saudara ketahui dan saudara sadari bahwa orang-orang yang hidup di negara maju dan orang-orang yang hidup di negara modern itu adalah orang-orang yang ilmu pengetahuannya tinggi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat, dan orang-orang yang terpandang. Tapi mengapa mereka semua itu mau percaya menyembah Yesus Kristus? Jawabnya sudah pasti jelas.
Mereka itu semua tahu benar bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia. Makanya mereka semua itu yang imannya sungguh-sungguh tidak akan pernah bisa digeser oleh keyakinan iman agama apapun. Sebab mereka semua mengetahui dan sadar benar bahwa hanya satu sosok pribadi saja yang bisa menyelamatkan orang dari siksa neraka, yaitu sosok pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi. Siapakah dia? Yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bukan milik orang yang beragama Kristen saja, melainkan milik semua umat manusia yang percaya kepadanya. Ya, kalau ada pemikiran di dalam benak hati saudara bahwa saya adalah orang yang tersesat dan menyesatkan banyak orang karena mengajak beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan terbukti nanti bahwa Yesus Kristus itu bukan benar-benar Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, maka saya adalah orang yang nanti siap pertama kali dilempar ke dalam lautan api neraka. Saya adalah orang yang siap dimasukkan ke dalam neraka jahanam lebih dahuluan. Tetapi kalau saudara tetap nekat tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya terserah. Tidak masalah, itu hak saudara semua untuk menolak atau menerima. Akan tetapi tunjukkan bukti keberanian dan ketidakpercayaan saudara terhadap Tuhan Yesus Kristus. Katakan secara langsung ucapan saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Hai Yesus Kristus yang disembah oleh semua orang Kristen, jika benar Engkau adalah Tuhan, jika benar Engkau berkuasa, tunjukkan kekuasaanmu di hadapanku. Ambil kesehatanku, ambil seluruh keluargaku, ambil seluruh harta benda kekayaanku, ambil seluruh kebahagiaanku, dan ambil seluruh kehormatanku. Kalau memang saudara berani, ulangi berkali-kali pernyataan ini. Saya meyakini secara pasti cepat atau lambat akan terjadi akibat peristiwa yang akan mengguncangkan kehidupan saudara. Perlu saudara ketahui dan sadari kalau terjadi sesuatu, cepat-cepatlah bertobat sebelum terlambat. Ya, masalah iman bukan karena ilmu pengetahuan, bukan karena ikut-ikutan, dan juga bukan karena warisan keturunan. Tetapi iman adalah rahasia Tuhan yang dikaruniakan kepada semua orang yang mau menanggapi dan mengimaninya. Maka orang itu akan merasakan dan mengetahuinya secara pribadi. Seperti kata pepatah yang mengatakan, malam yaduk alam ya'rif. Barang siapa yang belum merasakan, maka orang itu belum mengetahuinya. Maka untuk mengetahuinya, kita harus merasakan. Artinya kita harus bertindak melaksanakan iman yang sudah dikaruniakan Tuhan. Sekian kesaksian dan penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi kalau semua ini jadi berkat, bersyukurlah kepada Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus memberikan pernyataan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan tidak ada nama lain di bawah kolom langit ini selain nama Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan umat manusia. Maka dengan pernyataan ini secara tegas bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, jadi tidak perlu didoakan supaya dia selamat. Justru dia menawarkan siapa saja yang mau percaya kepadanya maka akan diselamatkan dan dijamin secara pasti, karena Yesus Kristus sendiri sudah menyatakan bukti dengan konkret saat ini ada di surga, dan hal semacam itu tidak perlu diragukan karena Al-Quran sendiri mengakui bahwa Isa Al-Masih ada di sisi hadirat Allah. Dengan kata lain bahwa Isa Al-Masih sekarang ini ada di surga. Oleh sebab itu marilah renungkan dan marilah kita benar-benar mau dan benar-benar mengimani bahwa dialah Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Demikianlah keterangan dari saya. Apabila di dalam saya menguraikan segala sesuatu pernyataan, baik itu melalui Al-Quran maupun melalui hadis dan Alkitab, apabila ada suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi kalau semuanya ini menjadi berkat, mengucap syukurlah kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Baruch haba beshem Adonai Yeshua Hamasyah. Diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, itulah sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus, luar biasa sekali, kesaksian dari seorang bapak ini yang telah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, justru di saat beliau ingin mengislamkan umat Kristiani, tetapi yang didapat malah beliau dijamah oleh Tuhan Yesus melalui Al-Quran dan hadis, kitab suci yang beliau imani. Itulah kebenaran yang hakiki dari Tuhan Yesus, yang benar-benar nyata di dalam firman-Nya yang pada akhirnya semua akan bertekuk lutut dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Filipi 2, ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih sahabat-sahabat terkasih, dan jangan lupa jika sahabat-sahabat terkasih berkenan, silahkan tekan subscribe, like dan share-nya ya, agar channel ini dapat terus berkembang untuk mewartakan kebenaran akan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Tuhan Yesus selalu memberikan berkat-Nya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.